Ya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu dirayakan dengan gegap gempita di seluruh penjuru negeri. Namun tahun ini perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia harus dilewati di tengah pandemi. Lalu apa yang harus dijadikan perhatian bersama untuk memastikan momen 17-an aman selama pandemi? Kita akan membahasnya bersama praktisi Global Health, Monica Nirmala. Selamat pagi, Dr. Monica. Selamat pagi, Mbak Maria. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dok, kalau kita tahu biasanya dari tahun ke tahun perayaan dari 17 Agustus ini selalu warga berkumpul, kemudian anak-anak ada upacara dan lain sebagainya. Tapi mengingat kondisi pandemi saat ini pastinya kita belum aman kan untuk melakukan itu semua. Bagaimana dokter melihat hal ini? Ya, betul. Saya sangat setuju bahwa kita tidak boleh lengah karena Indonesia belum aman, kita masih ada di tengah pandemi. Apalagi melihat zona-zona begitu ya, ada merah, kuning, hijau, bahkan yang zona-zona hijau pun tidak boleh lengah begitu, karena kita harus ingat bahwa ada mobilisasi penduduk dari ya daerah-daerah yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan pernah merasa aman terkait penularan COVID ini di tengah pandemi begitu. Oke, tapi kalau untuk peringatan 17 Agustus sendiri begitu ya, kalau bisa tetap dijalankan itu protokol kesehatannya harus bagaimana sih, Dok? Iya, tentu banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya dalam melakukan sebetulnya kegiatan apapun. Jadi seiring berkembangnya sains tentang COVID-19, kita melihat sebetulnya ada beberapa faktor risiko penularan itu sendiri. Jadi pertama, apakah kegiatan itu outdoor atau indoor? Jadi memang outdoor itu memiliki risiko penularan yang lebih kecil daripada di dalam ruangan tertutup yang ventilasi buruk ya. Tapi yang kedua, kita juga harus memperhatikan apakah kegiatan itu menimbulkan keramaian, kerumunan, orang sulit untuk menjaga jarak, apakah tidak begitu. Jadi kita harus melihat dari kegiatan itu sendiri. Dan yang ketiga, sebetulnya aktivitas itu apakah membuat orang bernafas normal atau dia harus bernafasnya dalam. Misalnya apakah orang harus bernyanyi, berteriak, atau bersuara dengan keras, atau beraktivitas fisik sehingga terengah-engah gitu misalnya. Kan kalau misalnya kita bicara 17-an, misalnya ada lomba begitu ya, balap karung atau panjat pinang dan lain sebagainya yang menimbulkan aktivitas fisik yang membuat seseorang terengah-engah dan sehingga droplet yang keluar bisa semakin banyak. Dan yang terakhir, apakah kegiatan itu memakai masker atau tidak memakai masker gitu. Jadi kalau kita ngomong lomba makan kerupuk misalnya, kan harus membuka masker gitu. Berarti artinya kita agak sedikit lengah ketika kita melakukan itu. Jadi kita harus betul-betul menimbang di setiap kegiatan apa-apa saja faktor risikonya yang tadi. Kalau berbicara tentang 17-an, saya pikir ada banyak cara gitu ya untuk merayakan 17-an yang juga seru, yang mungkin kreatif dan bisa jadi berbeda dari biasanya. Tadi Menteri Pratikno menyebutkan gitu ya, ada seperti 3 menit gitu ya, hening dan merayakan 17-an. Bisa ada upacara virtual misalnya, atau lomba-lombanya juga mungkin bisa diubah sedikit. Misalnya lomba bikin konten YouTube atau TikTok begitu ya, atau lomba orasi, lomba menulis esai, atau mengikuti webinar. Banyak sekali hal yang kita bisa lakukan secara kreatif tanpa membahayakan diri kita sendiri begitu. Oke, mungkin kalau untuk perlombaan harus diwaspadai lebih lanjut ya, karena masih tadi banyak sekali faktor-faktor yang bisa terjadi penimbulan klaster baru. Tapi Dok, kalau untuk perayaan upacara begitu, apakah protokol kesehatan bisa dipenuhi di sana begitu Dok? Apa sih yang harus pemerintah waspadai untuk perayaan momen 17-an Agustus tahun ini? Ya, jadi kalau untuk upacara, saya membayangkan pertama ini outdoor, oke, itu resiko lebih rendah. Lalu yang kedua, apakah akan berkerumun atau tidak? Kalau misalnya pemerintah bisa mengatur, jumlahnya mungkin dibatasi yang mengikuti upacara, lalu bisa menjaga jarak. Lalu yang ketiga adalah apakah yang mengikuti upacara itu bisa menggunakan masker sepanjang acara begitu. Dan yang perlu kita waspadai adalah sebetulnya sebelum upacara dimulai dan setelah upacara dimulai. Karena mungkin saya membayangkan di saat upacara itu berlangsung, mungkin orang mengikutinya dengan khidmat gitu ya, dengan tidak berbicara, dengan tidak saling berangkulan atau apa. Tapi sebelum dan setelah upacara orang kan lebih bisa berangkulan atau berinteraksi begitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Interaksinya jangan sampai lengah begitu ya kurang lebihnya. Terima kasih Dr. Monica Nirmala, praktisi dari Global Health sudah bergabung dan menyediakan berbagai informasi untuk kami di sini. Terima kasih. Akan notifikasi.